Ya, terkait nomor 5 ini ya, nomor 5 untuk bagian yang bawah ini, bagaimana hubungan antara vektor-vektor eigen di matriks A tersebut? Jawabannya adalah kalau dia A-nya itu simetris, maka menurut teorema ini hubungannya adalah ortogonal. Jadi saling tegak lurus vektor-vektor eigennya ya. Juga teoremanya kalau dia simetris maka lambdanya berbeda semua ya. Nilai eigennya, lambdanya lambda 1, lambda 2 dan lambda 3 ini beda semua. Beda ya, tidak ada yang sama. Nah, di sini ada perintah buktikan jawaban Anda bahwa vektor-vektor eigennya itu ortogonal. Tadi kita sebut ortogonal, saling tegak lurus. Ini perlu pembuktian ya. Misalkan kita ambil dua buah vektor ini, vektornya misalkan di sini kan ada vektor, misalnya vektor V1 ya, ini lambda 1 kali vektor V2 V1 ya. V2 sama dengan lambda 2 kali V2 V3 sama dengan lambda 3 kali V3. Kita ingin buktikan bahwa V1 dengan V2 itu tegak lurus ya. V1 V3 juga tegak lurus dan V2 dan V3 tegak lurus ya. Kita ambil aja salah satu contoh, misalkan V1 dan V2 ya. Pertama, A1 V1 itu sama dengan lambda 1 V1 ya. Kemudian kita dotkan dengan V2 dari sebelah kiri ya. Kalau kita dotkan itu dengan vektor V2 ya, kita dotkan, nantinya kita kalikan dengan V2 transpose dari sebelah kiri. Ini V2 transpose juga ya, kita taruh di ruas kanan juga sama. Kemudian kita coba mentransposkan ini semua. Ini semua kita transposkan. Transpose, ini transpose. Berdasarkan sifat transpose akan kita dapatkan urutannya berubah ya, jadi yang paling kanan jadi paling kiri. Jadi V1 transpose, A transpose, V2 transpose dari V2 ya. Kalau di sebelah kanan V1 transpose lambda 1 ya. Yang nggak berubah karena itu konstanta ya. Kemudian V2 transpose dari V2. Nah, seperti ini jadi. Ya, kita dapatkan persamaan seperti ini. Ini kita tinggalin dulu. Kemudian kita lihat untuk yang A1 V1 sama dengan, oh iya, karena A-nya asimetris berarti A transposnya sama dengan A ya. Kita gunakan fakta ini, definisi simetris ini ya. Maka di sini A transposnya bisa kita ganti dengan A. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, ini kita kasih kotak. Baik. Berikutnya kita mulai dari V2 sama dengan lambda 2 V2 ya. Kemudian kita dotkan dengan vektor V1. Kita lakukan inner product dengan V1. Artinya kita kalikan dengan V1 transpose di sebelah kiri. Sama dengan V1 transpose lambda 2 V2. Ya, oke. Kemudian kita lihat ya hubungan ini dengan yang sebelumnya. Ini ternyata sama ya, ruas kirinya. Ini dengan ini sama.
Kalau begitu ini dan ini harus sama ya. Kesimpulannya V1 transpose lambda 1 V2 itu sama dengan lambda 2 V1 transpose V1 transpose lambda 2 V2. Dan lambda itu kan bilangan murni ya, bukan vektor, dia berarti dia bisa kiri ke kanan gitu ya, bisa lintasin antar vektor. Jadi kita dapatkan lambda 1 V1 transpose V2 sama dengan lambda 2 V1 transpose V2. Ya. Kemudian kita pindahkan ke kiri. Ini kita hapus dulu ya sebentar. Kita pindahkan ke kiri. Semuanya akan menjadi lambda 1 dikurang lambda 2 ya, buka kurung V1 transpose V2. Ini sama dengan 0 jadinya ya. Ini kan jadi sama dengan 0. Ini hasil kali dua bentuk ya. Nah, karena lambda 1 dan lambda 2 itu beda. Lambda 1 itu tidak sama dengan lambda 2. Ini berbeda. Maka yang harus 0 adalah perkalian antara V1 dan V2, inner produknya. Jadi kesimpulannya, maka V1 transpose V2 itu harus sama dengan 0. Inner produk antara V1 dan V2 itu 0, artinya ya V1 tegak lurus V2 ya. Ortogonal jadinya, V1 tegak lurus V2. Ini kesimpulannya ya. Jadi terbukti bahwa vektor V1 dan V2 itu vektor eigen dari nilai eigen yang berbeda, itu saling tegak lurus. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, ini terbukti. Nah, begitu juga dengan untuk V1 dan V3 dan V2 dan V3 juga sama ya. Pembuktiannya juga sama. Mudah-mudahan bisa difahami ya.